Shalom, salam sejahtera dalam kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita. Pagi hari ini, saya rindu memberkati kita dengan kebenaran firman Allah dengan judul Keilahian Kristus yang tidak dapat dibantah. Terambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-58. Bunyinya demikian, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Saya ulangi. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Saudaraku, Alkitab memberi penjelasan secara baik dan benar. Sebab Alkitab adalah absolut. Firman Allah tidak dapat dibantah oleh siapapun. Karena itu tema firman Allah pada pagi hari ini, keilahian Yesus yang tidak dapat dibantah. Saat dia berinkarnasi, maka sifat keilahian Yesus tidak berkurang sedikit pun. Tentu memiliki alasan yang sangat mendasar. Pertama dikatakan oleh firman Allah atas pengakuannya sendiri. Saudaraku, bahwa ia adalah Allah yang sesungguhnya. Dalam Yohanes pasal 8 tadi ayat 58 dan Yohanes pasal 10 ayat 30. Yang kedua, dia juga dengan tegaskan kepada manusia bahwa memang dia berasal dari Allah, berasal dari surga. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1 dia berkata, dia adalah firman yang datang ke dalam dunia. Dia juga adalah Allah yang berdaulat. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-1, Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28. Dan Roma pasal 9 ayat yang ke-5. Dan yang ketiga dia berkata dia adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang omnipotens. Atau Allah yang maha kuasa. Dalam Matius pasal 28 ayat 18 dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi." Artinya dia berkata dengan tegas. Dia tidak menyembunyikan segala sesuatu. Dengan tegas dia berkata, dia adalah Allah yang berdaulat. Saudaraku. Dan yang ketiga, dikatakan, selain itu dia juga adalah Allah yang maha tahu. Atau Allah yang omniscient. Dalam Markus pasal 2 ayat yang ke-8, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Yang keempat, dia juga adalah Allah yang maha hadir, Allah yang omnipresence. Saudaraku, dalam Matius 28 ayat yang ke-20, bahkan di dalam Matius 18 ayat yang ke-20, dia katakan dia adalah Allah yang maha hadir dalam kondisi apapun. Baik di zaman PL, di zaman PB, di zaman anugerah, dia Allah yang tidak ada perubahan sekalipun. Dia tetap Allah yang berdaulat. Yang keenam, dia juga bersifat kekal. Yohanes 1 ayat yang ke-1. Dia adalah firman. Saudaraku, dan dia katakan juga dalam Mika 5 ayat yang pertama. Dan Yesaya pasal 9 ayat yang kedua. Karena itu, jangan pernah meragukan sedikitpun tentang nama yang berkuasa, itulah nama Yesus Kristus. Karena dialah Allah yang baik dan benar. Dia adalah representasi dari semua kekuasaan. Semua harus takluk di bawah kakinya. Karena dialah sebagai pemegang otoritas tertinggi. Kata firman Allah dalam Filipi pasal 2 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan memberikan nama di atas segala nama kepadanya. Supaya semua yang ada di bumi
di bawah bumi dan di atas bumi. Semua yang ada di surga, di atas bumi maupun di bawah bumi, takluk di bawah kekuasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak pernyataan-pernyataan daripada Tuhan di dalam firman Allah, supaya kita memahami dan mengerti bahwa ternyata tidak salah kita mengambil keputusan untuk mengiring kepada Kristus Yesus. Karena Allah yang menjadi sesembahan kita, Allah yang berkuasa, berdaulat atas langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Itulah pernyataan kitab Filipi pasal yang kedua ayat 9 dan 10. Ayat 10 berkata, Dia berdaulat atas langit, di atas bumi, dan di bawah kekuasaannya. Saudaraku, tidak ada yang dapat kita megahkan dalam hidup. Semua yang ada di bumi ini, saudara, kita berada di galaksi ini. Saudaraku, di bumi ini sedang berkreatif sesuai dengan talenta yang Tuhan beri. Itu sebagai wujud syukur kita atas kepercayaan Tuhan kepada kita. Tetapi tentu momentum kita mendapatkan pelajaran daripada hakikat daripada Allah yang ilahi tadi adalah mengajar kita tidak ada yang perlu dimegahkan dalam hidup ini. Kalau kita bermegah, marilah kita bermegah di dalam Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Kristus Yesus dalam hidup kita. Maukah kita melakukan itu? Masihkah kita tetap percaya kepada kemahakuasaan Kristus dalam hidup kita ketika kita hidup dalam kelimpahan? Kita tidak dibobo dengan kelimpahan itu. Kita harus berhati-hati dan waspada. Jangan sampai justru dengan berkat itu menjauhkan kita dari yang maha kuasa. Jangan sampai dengan berkat materi menjauhkan kita untuk tidak lagi setia bersekutu dengan Tuhan, bersekutu di antara warga sesama gereja. Saat berkat limpah, hari Minggu, hari Sabat, kita gunakan momen itu untuk bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan pelihara kita, Tuhan memberkati kita dengan limpah ruah. Banyak orang justru di hari raya, hari Minggu raya, momen itu mereka gunakan untuk hal-hal yang seharusnya kurang penting. Yang paling penting Tuhan bilang dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 30. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Demikian juga orang-orang yang hidup bersahaja, hidup yang sederhana. Terkadang waktu daripada Tuhan ajar di hari-hari Sabat untuk membawa hidup ini kepada Tuhan. Tapi orang entengkan itu. Mereka gunakan dan kesempatan untuk cari nafkah di hari Sabat. Mereka tidak memberi waktu dan kesempatan untuk dengan secara spesial berhubungan erat dengan Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tidak heran banyak anak Tuhan yang hidup dalam terpuruk, sehingga ujung-ujungnya tidak teruji kesetiaannya. Dengan badai yang mendatangi hidupnya, dia bukan dekat dengan Tuhan, tapi dia mampu dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang tidak mendatangkan kekalahan dalam hidupnya. Dia meragukan eksistensi Kristus Yesus sebagai Tuhan. Karena apa? Lamban dalam menangkap visi Allah. Jauh dari hadirat Allah, tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Karena itu firman Allah berkata, masih ragukah kita terhadap keilahian Kristus? Atau sudahkah kita menikmati keilahiannya dalam hidup? Maukah kita merasakannya setiap saat? Sebagai bukti dan denyutan jantung kita menandai ada kehidupan di dalam hidup kita. Karena itu bersyukurlah selagi masih ada anugerah Allah beri dalam hidup kita. Ada kesempatan, momen yang ada. Kita manfaatkan, gunakan dengan tepat dan benar untuk datang menghormati, memuliakan Dia. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Kristus, ingat setiap saat kita di bawah di gunung, Tuhan ada di sana menjaga hidup kita. Saat juga kita di bawah di lembah air mata, Tuhan pun ada di sana. Bahkan di kemustahilan, kita kehilangan
daya, kita kehilangan kekuatan, kita mulai kehilangan keyakinan. Ingat kembali kepada Tuhan. Jaga iman yang permanen dalam hidup kita. Jangan pernah digoyahkan dengan zaman yang tidak menentu ini. Sebab Alkitab adalah absolut. Ketika dia berkata bahwa aku akan menyelamatkan engkau, aku akan memelihara engkau, dia tidak akan pernah menarik. Sebagai bukti kalau kita ada sampai detik ini, semua karena rahmat dan anugerahnya. Inilah kebenaran firman Allah yang saya bagikan buat kita semua pada pagi hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau adalah yang ilahi, Engkau adalah yang maha kuasa. Dibuktikan Engkau bekerja dari zaman ke zaman, baik di zaman perjanjian lama, Engkau bekerja melalui para nabi-nabi dan raja-raja. Zaman perjanjian baru Engkau bekerja melalui para rasul-rasul-Mu. Bahkan di zaman anugerah Engkau bekerja di tengah-tengah hamba-hamba Allah, para pekabar-pekabar Injil, dalam mewartakan Injil dengan bermacam-macam tantangan, silih berganti mendatangi kehidupan setiap hamba-hamba Allah. Tetapi Engkau selalu ada hadir di tengah-tengah persoalan dalam kehidupan setiap hamba-hamba Allah dan umat-umat tebusan darah. Engkau tidak pernah berubah, Bapak. Sejak dulu detik ini kemari selama-lamanya Engkau tetaplah Allah. Karena itu kami bersyukur. Kami punya Allah yang hidup. Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu itu ya dan amin, senantiasa mengiringi perjalanan hidup kami tengah-tengah dunia ini. Dan kami percaya hidup dalam kekekalan menjadi bagian hidup kami sebagai umat-umat Allah. Terima kasih Bapak. Inilah doa sembahyang. Sempurnakan kebenaran firman Allah yang hamba sampaikan pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Shalom. Amin. Tuhan memberkati kita semua.